Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah Hukum Persaingan Usaha kali ini kita akan mengupas terkait Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Nah, sebelum mengupas badan dari undang-undang tersebut, perlu diketahui atau perlu dipahami apa sih tujuan dikeluarkannya dari undang-undang ini. Ya, mungkin sudah dibahas juga pada video materi sebelumnya juga ya. Nah, yang pertama, undang-undang ini lahir agar memberikan kesempatan kepada semua pelaku usaha, memberikan kesempatan yang sama kepada semua pelaku usaha. Entah itu pelaku usaha yang memang dia sudah besar atau sudah mapan, dan terutama pelaku usaha yang kecil atau yang baru akan memulai. Jadi undang-undang ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama. Jadi tidak melihat apakah dia besar kecil, tidak melihat apakah dekat dengan penguasa atau dekat dengan pemerintah, atau mungkin mempunyai jaringan dengan pemerintah atau tidak. Jadi undang-undang ini hadir untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua pelaku usaha. Kemudian yang kedua, undang-undang ini hadir juga untuk menjamin terjadinya persaingan yang sehat. Jadi sebuah persaingan dalam dunia usaha itu sangatlah wajar, bukan hal yang tabu. Dan pelaku usaha itu pasti tujuannya adalah mencari keuntungan atau profit. Dan namun gitu ya, cara-cara yang ditempuh haruslah cara-cara yang wajar atau cara-cara yang memang diperbolehkan, bukan cara-cara yang tidak wajar atau yang dilarang oleh undang-undang, atau cara-cara curang, cara-cara ketidakjujuran dan sebagainya. Nah, itu yang akan menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Nah, undang-undang ini hadir adalah untuk menjaga agar persaingan yang timbul di kalangan para pengusaha ini menjadi persaingan yang sehat. Kemudian yang ketiga, tujuan pada akhirnya gitu ya, itu tentu saja adalah meningkatkan perekonomian masyarakat. Jadi pelaku usaha mendapatkan keuntungan, masyarakat secara umum kebutuhannya terpenuhi, dan meningkatnya perekonomian masyarakat ini pada ujung-ujungnya juga adalah untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia atau masyarakat Indonesia, seperti itu ya. Nah, di undang-undang ini sebenarnya pada intinya ada 6 hal yang dibicarakan, yaitu yang pertama adalah perjanjian yang dilarang. Perjanjian yang dilarang itu terdapat pada pasal 4 sampai pasal 16. Kemudian yang kedua, kegiatan yang dilarang ya. Kegiatan yang dilarang ini pasal 17 sampai pasal 24. Nah, apa bedanya antara perjanjian dan kegiatan yang dilarang? Nah, kalau perjanjian yang dilarang ini tentu saja namanya perjanjian itu melibatkan minimal 2 pihak atau lebih gitu. Tetapi kalau yang nomor 2 tadi, yang kegiatan yang dilarang, maka ini adalah kegiatan yang dilarang oleh masing-masing pelaku usaha, atau di sini hanya terlibat satu pihak saja. Nah, kemudian yang ketiga, undang-undang ini juga mengatur terkait posisi dominan. Nah, posisi dominan ini apa saja sih yang tidak boleh dilakukan, atau penyalahgunaan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang mempunyai posisi dominan. Itu terdapat pada pasal 25 sampai 29. Nah, kemudian yang keempat ada pengecualian-pengecualian. Nah, pengecualian ini pada pasal 50 sampai 51, kemudian ayat E. Kemudian yang kelima, undang-undang ini juga membahas terkait komisi pengawas persaingan usaha ya. Badan yang dibuat memang khusus untuk mengawasi persaingan usaha di Indonesia. Itu terdapat pasal 30 sampai 37. Kemudian yang terakhir, undang-undang ini juga mengatur terkait hukum acaranya, atau bagaimana pelaksanaannya, bagaimana penegakannya persaingan usaha, terkait hukum persaingan usaha di Indonesia. Itu terdapat pada pasal 38 sampai pasal 49. Nah, itu tentang badan atau tentang intisari dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan hukum persaingan dan persaingan usaha yang tidak sehat. Nah, silahkan sekarang tugas dari saudara-saudara adalah
Selain meresum video materi ini, saudara-saudara bisa bisa browsing, bisa download undang-undangnya dan kemudian meresum apa isi dari undang-undang tersebut. Jadi misalnya seperti tadi, yang pertama perjanjian yang dilarang. Nah, apa saja perjanjian yang dilarang itu yang tertera dalam undang-undang? Kemudian kegiatan yang dilarang. Apa saja kegiatan yang dilarang itu yang tertera di dalam undang-undang? Kemudian posisi dominan. Apa saja? Apa yang dimaksud dengan posisi dominan dan apa saja kegiatan-kegiatan yang masuk dalam penyalahgunaan posisi dominan? Seperti itu ya. Jadi, dan kemudian pengecualian, apa yang menjadi pengecualian, dan kemudian apa tugas dan wewenang dari KPPU, dan bagaimana hukum acaranya. Nah, ini menjadi tugas saudara-saudara di awal semester. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.